warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngasih tahu tata cara pendaftaran KIP kuliah tahun 2021. Biar nggak lama langsung kita buka Google aja. Kita ketik KIP Indonesia Pintar Kuliah. Ini udah ada, kita langsung klik aja. Kita bakal langsung dibawa ke halaman ini. Jadi jadwal kartu Indonesia Pintar itu dibuka pada 8 Februari 2021 sampai 31 Oktober 2021 dan SNMPTN 14 Februari 2021 dan ditutup pada 23 Februari 2021. Untuk SNMPN 12 Februari 2021 dan ditutup 18 Maret 2021. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, jadi kalian harus rajin buka webnya Kartu Indonesia Pintar biar nggak ketinggalan infonya. Terus kita kembali ke atas lagi. Nah, buat yang mau daftar atau masuk, kita klik ini aja. Untuk lanjut ke halaman selanjutnya, kita harus mengisikan nom pendaftaran dan kode akses. Untuk yang belum mempunyai akun, kita klik ini aja, daftar baru. Nah, di sini kita harus mengisikan NIK, terus NISN, NPSN, dan email. Untuk NIK ini sendiri ada di kartu keluarga, dan NISN ini ada di raport biasanya. Terus NPSN ini biasanya ada dari sekolah. Kalau yang belum tahu bisa minta aja ke guru sekolah. Nah, kalau email ini disarankan huruf kecil semua baru bisa masuk. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk, coba emailnya dilihat dulu apa ada yang salah apa enggak. Nah, ini emailnya harus email yang aktif, karena kalau kita mau masuk nanti ada kode akses dan nomor pendaftaran yang dikirim ke email kita yang terdaftar di sini. Ini adalah contoh emailnya. Kalau sudah ada email masuk, langsung kita klik aja, karena di situ ada nom pendaftaran dan kode akses yang baru dikirim. Kalau sudah, kita isikan nom pendaftarannya di sini dan kode aksesnya. Setelah tadi kita mengisikan nomor pendaftaran dan kode akses, kita bakal menuju ke halaman ini. Nah, di halaman ini kita bakal disuruh mengisikan biodata kita, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana kita ke depannya kayak mana. Nah, sebelum itu, di sini pasti banyak yang nanya, kalau kita nggak kedaftar di DTKS gimana ya? Nah, bagi yang belum terdaftar di DTKS Kementerian Sosial itu nggak apa-apa, masih bisa daftar KIP kuliah ini ya. Yang pertama kita lanjut ke bagian biodata diri. Di sini kita disuruh mengisikan foto pribadi kita. Bisa foto yang kita daftarkan ke akun LNMPT ya. Terus yang kedua, NISN. Nah, ini harus diisi pakai NISN yang kita daftarkan di awal tadi. Dan lanjut kita mengisikan nama siswa. Terus kita mengisikan NIK yang ada di KK. Bagi yang nggak ada kartu KIP, KKS atau PKH itu nggak apa-apa, nggak diisi. Tapi kalau yang ada, diisi sesuai nomor yang ada di kartunya. Nah, untuk asal sekolah ini diisi sesuai asal sekolah kita. Tahun lulus ini diisi juga sesuai tahun lulus kita yang ada di ijazah. Terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten atau kota itu juga diisi sesuai alamat yang ada di KK. Nah, untuk kode pos itu sesuai kode pos kita, email sesuai email yang kita daftarkan tadi, nomor telepon bagi yang ada nomor telepon rumah itu bisa diisi, tapi yang nggak ada nggak apa-apa. Terus nomor handphone itu nomor kita yang aktif sekarang. Yang kedua, kita lanjut ke detail keluarga. Nah, di sini kita disuruh mengisikan foto bersama keluarga. Di sini fotonya maksimal foto 3 tahun yang lalu. Terus mukanya harus jelas. Tidak boleh foto undangan atau nikahan seperti itu. Background fotonya itu bebas, bajunya itu yang penting sopan gitu. Nah, untuk keluarga yang
maaf sudah nggak ada atau yang bekerja jauh itu nggak apa-apa kalau nggak ikut foto bersama. Nah lanjut, di sini kita disuruh mengisikan nomor kakak. Itu nomor yang sesuai yang ada di kakak kita. Terus nik kepala keluarga itu nik ayah kita yang ada di kartu keluarga juga. Terus kita mengisikan nama ayah, itu nama ayah kita. Status ayah itu masih hidup atau sudah meninggal. Terus hubungan dengan ayah, ayah kandung atau ayah tiri. Pendidikan ayah itu S1 kah, D3, D2, D1 atau SMA, SMP sederajat. Nah, terus pekerjaan ayah itu apa? TNI, Polri, petani, atau wira swasta diisi. Nah, detail ayah. Di sini nih kita disuruh mengisikan detail ayah kita. Misalnya ayah kita bekerjanya apa, umurnya, terus pekerjaan sehari-harinya, masih sehatkah, masih hidupkah dia. Terus pokoknya kita disuruh mengisikan detail ayah kita sedetail mungkin ya. Lanjut kita ke bagian detail ekonomi. Di sini kita disuruh mengisikan dokumen pendukung keadaan ekonomi. Itu bisa KIP, KKS, PKH, atau SKTM dan kartu-kartu yang lainnya. Itu bisa ya. Untuk pekerjaan ayah atau wali itu diisikan sesuai pekerjaan atau wali kita. Nah, untuk penghasilan ayah itu sesuai penghasilan ayah per bulannya berapa. Dan pekerjaan ibu juga sama, diisikan sesuai pekerjaan ibu kita. Dan penghasilan ibu juga sesuai penghasilan ibu per bulannya. Total hutang kepada pihak lain, itu total hutang kita kepada orang lain itu berapa. Diisikan sesuai hutang kita. Dan cicilan hutang dibayar per bulan itu juga sesuai hutang kita dibayar per bulannya itu berapa, sama. Kalau untuk total piutang kepada pihak lain itu berarti kita menghutangi orang lain. Itu berapa totalnya, dan cicilan piutang dibayar per bulannya itu berapa ke kita. Untuk tabungan keluarga itu diisikan sesuai tabungan keluarga kita atau sesuai nominal yang ada di rekening kita. Lanjut ke bagian yang keempat, itu detail data rumah. Di sini kita disuruh mengisikan foto rumah tampak depan dan foto ruangan keluarga. Itu sesuai rumah kita ya difotoinnya. Terus lanjut ke pemilikan, itu rumah sendiri atau ngontrak gitu ya diisinya, dan tahun perolehannya itu kapan, sumber listriknya itu dari mana, dan daya listriknya itu berapa, 900 watt atau berapa, itu diisikan sesuai daya listriknya. Dan luas tanah itu ya diisikan sama sesuai luas tanah rumah kita. Nah, di bagian mandi cuci kakus itu kita kepemilikan sendiri atau berbagi dengan orang lain atau di luar rumah gitu diisi. Terus sumber airnya itu apa, kemasan, pam atau sumur atau mata air gitu ya diisi. Terus jarak dari pusat kota itu berapa kilometer, dan jumlah orang yang tinggal di rumah itu termasuk ayah dan ibu dan saudara-saudara kita. Yang kelima, langsung aja kita lanjut ke bagian aset. Di sini kita disuruh mengisikan aset yang kita miliki. Nah, langsung aja kita klik tambahkan aset. Di sini kita disuruh mengisikan nama barang atau aset. Nama barangnya itu apa gitu. Terus mereknya itu apa? Misalnya produk handphone. Misalnya Samsung, Vivo atau semacamnya itu ditulis. Terus jenis barangnya apa? Alat transportasi, alat komunikasi atau alat rumah tangga ditulis. Tahun perolehannya itu kapan ditulis juga. Terus metode perolehannya itu beli secara tunai, kredit, atau hadiah atau semacamnya. Terus kondisi barang itu sekarang masih baik, tidak layak pakai, atau sudah rusak, itu ditulis ya. Terus harga belinya itu berapa ditulis di sini. Terus harga jual sekarang, yaitu misalnya kita punya HP tadi
kita jual sekarang, harganya itu laku berapa, kayak gitu. Terus kalau udah kita tambahkan aset. Lanjut ke bagian yang keenam, yaitu prestasi. Di sini prestasi sifatnya opsional, kalau ada diisi, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nggak usah diisi. Masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu bagian rencana. Langsung kita klik aja perbarui rencana. Kalau sudah kita klik perbarui rencana tadi, kita bakal muncul di halaman ini. Ini misalnya aja ya. Terus rencana tinggal, misalnya kita bersama keluarga, kos-kosan sewa atau pesantren atau belum ada, itu diklik aja sesuai yang kalian pilih. Terus dukungan keluarga atau tidak, ditulis juga transportasi asal, misalnya pesawat terbang, kapal laut, jalur darat. Terus transportasi hariannya apa, naik sepeda atau naik sepeda motor atau jalur darat lainnya. Nah, ini biaya transportasinya itu misalnya kita ngekos. Nah, dari kos-kosan itu ke kampus itu pakai biaya transportasi enggak? Kalau enggak, kita tulis 0, tapi kalau ada kita tulis di sini. Yang terakhir yaitu bagian seleksi. Di sini kalian disuruh memilih kalian mau mengikuti seleksi apa, seleksi SNMPTN, SNMPN atau seleksi mandiri. Itu kalian cantumin aja kalian mau seleksi apa. Terus kalau sudah diisi, kalian jangan lupa ngeprint formulir pendaftarannya ya, jangan sampai hilang. Nah, kalau sudah, semoga nggak ada kesulitan dari yang aku jelasin tadi. Tapi kalau ada kesulitan, kalian bisa tanyain ke aku via kolom komentar atau IG, nanti aku cantumin. Terima kasih.